Perkenalkan, nama saya Nurmala Zahra, NPM saya 202114500750. Di sini saya untuk memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Ramadana SE MPD. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang jika seandainya saya jadi guru, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi guru yang dapat disenangi oleh murid, guru, dan kepala sekolah, dan memotivasi diri sendiri, murid, dan guru jika ada masalah. Maka saya menjadi guru yang disukai oleh murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah, serta mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain adalah tujuan yang mulia, yaitu strategi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan murid. Kenali murid-murid secara pribadi, pahami kebutuhan, dan tunjukkan kepedulian. Buat susunan kelas yang inklusif dan menghargai setiap individu. Dengan guru lain, jalin komunikasi yang baik, terbuka untuk kolaborasi, dan bersikap profesional. Berpartisipasilah dalam kegiatan sekolah dan komunitas guru. Dengan kepala sekolah, yang pertama adalah harus jaga komunikasi yang terbuka dan jujur. Tunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaan Anda. Yang kedua adalah pendekatan pengajaran yang menarik, yaitu inovatif dan kreatif, yaitu gunakan berbagai metode pengajaran yang menarik dan sesuai dengan gaya belajar murid. Misalnya, proyek berbasis, pembelajaran kolaboratif, atau penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu variatif. Variatif itu gabungkan teori dengan praktik dan sesuaikan dengan kebutuhan murid. Misalnya, pelajaran interaktif, penggunaan media visual, dan aktivitas kelompok. Yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, harus tetapkan tujuan. Buat tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk diri sendiri dan murid. Ini membantu dalam memantau kemajuan dan tetap termotivasi. Yang kedua adalah selalu belajar. Terus tingkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, atau membaca buku tentang pendidikan. Selanjutnya, menghargai prestasi, yaitu berikan apresiasi pada murid atau usaha dan prestasi mereka. Sekecil apapun itu, ini meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya, yang keempat, mengatasi masalah dengan bijak. Yang pertama ada pendekatan kolaboratif, yaitu libatkan semua pihak yang terlibat dalam menemukan solusi. Ini bisa termasuk murid, orang tua, dan guru lain. Yang kedua adalah tetap tenang dan positif, yaitu hadapi masalah dengan kepala dingin dan sikap positif, lalu cari solusinya yang konstruktif dan menghindari menyalahkan pihak lain. Yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Setelah melakukan evaluasi dan refleksi, masalah teratasi. Lakukan evaluasi untuk memahami apa yang dapat diperbaiki di masa depan. Dan yang terakhir adalah menjaga profesionalisme, yaitu pertama ada tanggung jawab, yaitu tunjukkan tanggung jawab terhadap tugas dan peran Anda sebagai guru. Contohnya kayak tepat waktu, disiplin, dan memiliki integritas. Yang kedua adalah komunikasi efektif, yaitu sampaikan informasi dengan jelas dan terbuka, baik kepada murid, rekan sekerja, baik kepada kepala sekolah ataupun pihak lainnya.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, guru bisa menjadi guru yang disenangi oleh murid, dihormati oleh rekan-rekan sejawat, dan diapresiasi oleh kepala sekolah. Ingatlah bahwa menjadi guru adalah proses belajar yang berkelanjutan dan selalu ada ruang untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Selanjutnya, memotivasi diri sendiri, murid, dan guru adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan produktif, yaitu strategi yang dapat diterapkan untuk kehidupan sehari-hari menjadi guru. Yang pertama adalah memotivasi diri sendiri. Tetapkan tujuan yang jelas, yaitu buat tujuan jangka pendek, jangka panjang yang spesifik, dapat diukur dan realistis. Yang kedua adalah pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai dan rayakan pencapaian setiap langkah tersebut. Yang kedua yaitu kelola waktu dengan baik, yaitu gunakan alat bantu dan berikan waktu untuk istirahat dan rekreasi agar tidak merasa kelelahan, yaitu dengan manajemen waktu seperti agenda atau aplikasi untuk mengatur jadwal dan prioritas. Yang ketiga adalah terus belajar dan berkembang, misalnya seperti ikut pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Lalu baca buku, artikel, atau blog yang berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan pribadi. Selanjutnya, jaga juga keseimbangan hidup, yaitu guru juga harus memiliki waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hobi, yaitu praktikan gaya hidup sehat dengan olahraga, tidur yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Bagaimana sih caranya agar murid tidak bosan di kelas, dan cara apa yang bagus untuk memotivasi murid agar murid tetap bisa nyaman di kelas? Yang pertama yaitu dengan buat pembelajaran yang menyenangkan dan relevan. Gunakan metode pelajaran yang kreatif dan interaktif untuk menjaga minat murid. Yang kedua, hubungkan materi dengan pelajaran kehidupan nyata murid agar lebih bermakna. Selanjutnya, berikan apresiasi dan umpan balik positif, yaitu berikan pujian dan penghargaan untuk murid sekecil apapun, lalu berikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik untuk membantu mereka berkembang. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Pastikan setiap murid merasa dihargai dan diterima di kelas. Berikan dukungan tambahan bagi murid yang membutuhkan bantuan khusus. Yang keempat, tentukan tujuan dan tantangan yang realistis. Yang pertama, bantu murid menetapkan tujuan belajar yang dapat dicapai. Yang kedua, berikan tantangan yang mendorong mereka untuk keluar dari zona nyaman, tetapi tetap realistis. Yaitu selanjutnya, jika ingin memotivasi guru lain, yang pertama adalah bangun kolaborasi dan dukungan, yaitu seperti dorongan kerjasama antar guru. Jadilah teladan dengan menunjukkan dukungan yang positif, seperti melakukan proyek tim, diskusi, dan berbagi ide. Yang kedua adalah berikan pengakuan dan penghargaan, misalnya seperti hargai usaha dan kontribusi guru lain, baik secara formal maupun informal. Sampaikan apresiasi secara langsung atau melalui platform sekolah. Yang ketiga yaitu fasilitas pengembangan profesional. Yang pertama ada dorongan guru lain untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang relevan. Yang kedua adalah buatlah kelompok belajar atau komunitas praktisi untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, ciptakan lingkungan yang positif.
yaitu seperti promosikan budaya sekolah yang positif, inklusif, dan mendukung. Yang kedua yaitu tanggapi kekhawatiran dan masalah dengan empati dan sikap konstruktif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, guru dapat memotivasi diri sendiri, murid, dan guru lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Lingkungan yang termotivasi akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dan pengalaman mengajar yang lebih memuaskan.